siang atau malam, Miss Shinta. Kami dari kelas 12 4, nama saya Kira, lalu ada Natania Kisha dan juga Fiona Sally. Yang hari ini kami akan membahas presentasi yang sudah kami buat tentang tradisi lokal bernilai gotong royong di kehidupan masyarakat, yaitu khususnya di sosiopolitik. Jadi pertama-tama mungkin kalian bertanya, apa sih sebenarnya perbedaan gotong royong dengan kerjasama? Jadi secara singkat aku jelasin dulu yang gotong royong. Gotong royong ini dilakukan dengan sukarela atau ikhlas dan untuk kepentingan bersama tanpa mencari keuntungan. Sedangkan untuk kerjasama ini biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi bisa aja ada pembagian tugas atau imbalan. Jadi jadi tetap ada keuntungan bagi tiap pribadi. Nah, lalu di Indonesia itu sendiri ada banyak nih tradisi-tradisi lokal yang mengutamakan gotong royong. Salah satunya adalah Mapalus dari Minahasa, Sulawesi Utara, di mana mereka sama-sama gotong royong bersama warganya untuk membangun rumah, untuk mengolah kebun, kerja bakti desa, dan juga membantu tetangga tanpa adanya upah. Di mana mereka ini bisa dilihat dari foto ini juga, mereka sama-sama bekerja sama untuk merapikan kebun mereka. Lalu juga mereka memperkuat solidaritas melalui aktivitas ini, dan juga mereka membangun partisipasi masyarakat agar lebih aktif di dalam kegiatan sosial dan juga pembangunan di kampung mereka. Gak cuma itu, di Indonesia sendiri di daerah Gorontalo juga ada yang namanya Huyula, yang mana mereka juga bentuk gotong royongnya sama-sama membantu sesama untuk membangun rumah, membersihkan lingkungan mereka, membuka lahan, sampai juga kegiatan-kegiatan desa lainnya, yang mana semuanya ini dilakukan bersama-sama tanpa adanya upah atau bayaran, di mana mereka dibalas saat warga lain membutuhkan pertolongan juga. Nah, tradisi ini juga menekan solidaritas, kerjasama, dan juga kedekatan, musyawarah, dan juga tanggung jawab bersama di antara para masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Bisa dilihat contohnya ada di video ini. Sebentar, masih loading. Di dalam video ini mereka sama-sama mengangkat sebuah kerangka rumah lalu dipindahkan ke tempat yang baru, di mana setiap masyarakat yang tinggal di Kabupaten Gorontalo pada saat itu, Huyula memindah rumah. Kita bisa lihat ada banyak orang juga yang saling bersama-sama mengangkat rumah ini untuk berpindah lokasi. Ini terjadi pada tahun 2017. Nah, nggak cuma itu, di Jawa sendiri ada juga yang namanya Sambatan, yang mana kerjasamanya sebenarnya kurang lebih sama, yaitu mereka sama-sama membangun rumah, kerja bakti, hajatan, berkumpul dan juga bermusyawarah di dalam kehidupan sosialnya, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara warga yang tinggal di daerah tersebut. Jadi di Indonesia sendiri banyak banget nih kegiatan-kegiatan dan tradisi lokal yang mengutamakan gotong royong. Nah, ada dasar hukum yang mengatur tentang gotong royong yang seringkali ini dibahas, apalagi soal hukum di Indonesia. Yang pertama ada di pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan pertama menekankan bahwa perekonomian dan juga kehidupan di Indonesia itu berlandaskan dengan asas kekeluargaan yang mana kita sebut di sini gotong royong. Gak cuma itu, pasal 27 dan juga 34 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang kewajiban bela negara dan kepedulian sosial yang secara tidak langsung merujuk pada prinsip gotong royong di Indonesia. Nah, kan dari tadi kita udah bahas kejadian-kejadian yang positif nih. Tapi dengan adanya kejadian positif, pasti ada juga hal-hal negatif yang terjadi. Ini aku mau membahas satu contoh kasus yang melanggar gotong royong ataupun kerjasama di Indonesia, yaitu politik uang pada pemilu 2019. Jadi yang terjadi adalah praktik politik uang atau bisa dikatakan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Jadi ini terjadi di berbagai daerah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan juga di Sumatera Utara, dan terjadi menjelang dan saat pemilu 2019. Namun khususnya dekat-dekat masa tenang agar mereka tuh lebih susah untuk ketangkep dan menolak. Yang melakukan praktik politik uang ini ada di oknum tim sukses ataupun kandidat
kandidat dan sebagian pemilih. Mereka melakukan ini untuk memenangkan suara dengan cara tidak jujur. Jadi mereka memberikan uang ataupun sembako agar orang-orang ingin memilih calon mereka dan mempengaruhi pilihan awal mereka. Mereka melakukan ini dengan membagikan uang ataupun sembako kepada warga agar memilih calon tertentu. Jelas praktik ini melanggar hukum kerjasama secara demokrasi karena seharusnya pemilu Indonesia ini dilakukan dengan jujur dan tanpa adanya ikut campur dari pihak-pihak lain untuk pemilihan masing-masing. Jadi ada beberapa dasar hukum yang sudah dilanggar. Jadi ada dua tipe. Yang tipe satu itu konstitusional dan yang kedua itu operasional. Nah, yang konstitusional ini dasar hukum yang dilanggar itu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D ayat 3 di mana UUD ini menekankan setiap warga negara tuh berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan. Lalu untuk yang operasional itu ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana ini menekankan tentang pemilihan umum atau bisa dibilang melarang politik uang. Dan juga mereka melanggar peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu. Sanksi yang mereka hadapkan terhadap pelanggarannya, mereka terkena sanksi pidana bagi pelaku politik uang dan juga diskualifikasi jika terbukti terlibat. Dan juga pengawasan ketat oleh Bawaslu dan juga edukasi pemilihan agar menolak politik uang dan yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat untuk melapor. Nah, jadi kesimpulannya itu, keterangan itu merupakan nilai yang sangat penting di suatu masyarakat dan juga dalam kehidupan sosial dan politik. Karena menumbuhkan sikap ini, sikap saling membantu, itu sangat menghargai perbedaan serta mengutamakan kepentingan bersama juga melalui musyawarah dan partisipasi. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong itu mempererat hubungan antar warga sehingga terciptanya lingkungan yang rukun dan juga harmonis. Selain itu, berbagai adat istiadat di Indonesia juga mengandung nilai-nilai kebaikan seperti tolong menolong, saling menghormati, tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan juga menjaga kebersamaan sehingga perlu dilestarikannya agar terbentuk masyarakat yang berkarakter baik, bersatu, dan juga rukun. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.